biasa. Di akhir nanti Anda tuliskan dan nanti akan saya share hasilnya kelas melalui grup WA ya. Nah, karena itu nanti juga akan saya jadikan salah satu penilaian ya, entah itu sebagai tugas atau mungkin juga quiz atau tes gitu, quiz mungkin ya. Nanti minta tolong dikasih nama ya di dalam setiap misalnya Anda submit. Oke, ini empat materi yang kita bahas hari ini. Nah, kita masuk pada materi pertama yang tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Nah, teman-teman, definisi negara ini banyak sekali yang mendefinisikan para ahli, baik para ahli yang terdahulu yang mungkin sudah lama ya. Ini ada beberapa ahli di Aristoteles ya, mengatakan bahwa negara itu adalah sebuah persekutuan daripada keluarga-keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara itu adalah persekutuan daripada keluarga yang mempunyai tujuannya adalah memperoleh hidup yang sebaik-baiknya dari dibentuknya persekutuan tersebut. Dari Aristoteles mengatakan itu sebuah definisi negara. Kemudian ada Hugo de Groot itu mengatakan bahwa negara adalah suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Ini pendapat dari Hugo de Groot. Pendapat lain dari Jean Bodin mengatakan bahwa negara adalah suatu persekutuan budaya daripada keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Oke, kalau kita lihat dari tiga ahli ini, semua sepakat bahwa negara itu adalah sebuah persekutuan daripada orang ya. Ini bisa ada keluarga, ada apa namanya, desa dan sebagainya. Tapi intinya adalah daripada orang, di mana ketika orang bersekutu mereka mempunyai sebuah tujuan. Banyak macam-macam ya di situ disebut ada 3 orang, tujuannya juga 3 ya. Ini sebuah negara. Ini ya, hampir mirip seperti sebuah tim gitu ya. Ini menerangkan perkumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama gitu. Tetapi dari 3 hal ini belum menyebutkan adanya unsur ini ya, unsur wilayah dan pemerintahan. Kalau pemerintah sudah ada nih di Jimborin itu mengatakan bahwa dipimpin oleh sebuah kuasa yang berdaulat atau berdaulat itu biasanya sebagai sebuah pemerintahan. Gitu. Dari 3 hal ini belum ada menyebutkan unsur wilayah dalam sebuah negara tersebut. Unsur masyarakat dan tujuan sudah ada. Nah, kita lihat lagi ini beberapa hal yang lain mengatakan dari Berners-Lee, negara adalah diritaknya dan disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah. Nah, ini yang mulai ada menyebutkan suatu wilayah ya. Ini sudah sama dengan definisi terbaru dari sebuah negara ya. Dia ada rakyat, ada organisasi politik yang memerintah atau mengatur gitu, dan ada suatu daerah wilayah. Kemudian dari Harold Lasky mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi perusahaan. Jadi negara itu sebagai sebuah organisasi yang sifatnya maksa. Maksa artinya organisasi tersebut bisa memaksa orang yang masuk di dalam organisasi tersebut untuk ikut
atau untuk taat pada aturan yang dibuat dalam organisasi tersebut. Sebenarnya memaksa artinya kalau ada yang melanggar bisa mendapatkan sanksi untuk adanya paksaan, paksa, tidak sukarela gitu ya. Kemudian Hansen Carlsen menyatakan bahwa negara adalah susunan pergaulan hidup sama dengan tata paksa. Ini hampir mirip dengan Narowski ya. Jadi merupakan organisasi yang di mana orang-orang atau masyarakat yang ada di dalamnya itu terikat di dalam sebuah tata aturan yang sifatnya memaksa. Kemudian Woodrow Wilson mengatakan bahwa negara itu adalah rakyat yang terorganisir untuk hukum dalam wilayah tertentu. Ini sudah mulai lengkap lagi ya. Dia adalah rakyat terorganisir untuk hukum. Nah, yang organisasi itu siapa? Tentu saja ada suatu entitas, kalau kita sebut sekarang sebagai suatu pemerintahan dan dalam wilayah. Nah itu teman-teman, rekan mahasiswa, definisi yang terkait dengan pengertian negara. Sekarang terbaru ini ada definisi negara menurut Bonowo tahun 1975. Beliau mengatakan bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, ini sudah jelas bahwa lebih mendekati definisi negara yang kita pakai sekarang ini ya. Dia ada kekuasaan yang berdaulat untuk memerintah ya, dan melaksanakan tata tertib dalam negara tersebut atas suatu umat atau masyarakat di wilayah. Nah, dari beberapa definisi negara para ahli yang ada di atas dan juga yang terakhir, ini kita bisa simpulkan bahwa negara itu bisa disebut negara jika memiliki syaratnya atau syarat mutlak dari sebuah negara itu ada pertama unsur konstitutif. Ini pertama ya. Ini adalah unsur tempat atau daerah atau wilayah. Kemudian ada unsur manusianya atau umatnya atau rakyatnya atau unsur bangsa. Kemudian ada unsur organisasi atau tata bersama ataupun juga tata pemerintahan. Ini ada 3 unsur ya. Secara singkat, ini dari unsur tempat, rakyat dan pemerintah. Ini negara. Nah, ada kemudian tambah lagi satu lagi yang disebut sebagai unsur deklaratif. Ini sebenarnya bukan unsur mutlak yang sudah dipilih, tapi penting juga dijadikan sebuah unsur dalam suatu negara yang diakui di dalam hubungan dengan antar negara yang lain gitu ya. Hanya unsur deklaratif. Ini adalah unsur pengakuan dari negara merdeka yang lain. Ya, ada yang mengakui bahwa kita sebagai sebuah negara esensi. Nah, ini saya rasa sudah dibahas lebih dalam di dalam materi PPKN ya. Kita lanjut, jadi kita juga bisa memandang negara dari sisi atau perspektif tata negara, yaitu negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Negara dalam keadaan diam ini adalah kita memandang negara dari unsur dari bentuk atau bentuk organisasi negara tersebut ya, dalam negara tersebut. Kalau unsur bergerak ini adalah negara dalam
jadi bahwa tata negara ini adalah sifatnya sangat dinamis ya, seperti tata pemerintahannya seperti apa ya, lembaga-lembaga negaranya seperti apa, itu kan sifatnya dinamis ya, tidak ya. Nah selanjutnya setelah negara itu terbentuk, kan di atas bukan bahwa setiap negara itu setiap persetujuan orang-orang yang dia akan membentuk sebuah negara itu pasti ada tujuannya, dan tujuannya macam-macam. Nah di sini ada diringkas atau dikelompokkan tujuan dari sebuah negara. Untuk negara itu ada lima komponen besar. Yaitu yang pertama bahwa kemerdekaan itu adalah tujuan sebuah negara. Ini biasanya seperti negara kita ya, negara Indonesia, kan negara yang sudah menjadi dijajah ya. Kita ingin bentuk sebuah negara, tentunya tujuannya adalah supaya kita merdeka, tidak bisa lagi. Maka tujuan negara Indonesia adalah tujuan adalah memerdekakan diri ya. Jadi tidak menjadi negara yang berjajah. Ini disebut sebagai kemerdekaan adalah sebuah tujuan negara. Ini bagi bangsa-bangsa yang berjajah, tentunya negara kita sendiri ya, karena negara yang bangsa yang berjajah sekian ratus tahun gitu ya. Kan tujuan untuk negara Indonesia adalah kemerdekaan, dan kita tidak bisa lagi. Nah, itu tujuan negara pertama. Kemudian ada juga tujuan negara tujuan memiliki kekuatan atau kekuasaan. Jadi negara dibentuk supaya negara tersebut memiliki kekuatan untuk kekuasaan dan kebesaran ataupun keagungan. Sebagai negara yang ditakuti, gitu kan, dihormati oleh bangsa lain atau negara lain. Kemudian tujuan negara berikutnya adalah adanya kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negaranya. Dan yang keempat, tujuan negaranya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kelima, tujuan negara adalah keadilan. Dan ini dasar tujuan negara. Nah kemarin dalam tugas Anda juga sudah disampaikan tujuan negara yang ada, yang sudah disampaikan oleh para tokoh atau para ahli gitu. Nah Anda kan sudah diminta memberikan komentar ya. Ini biasanya kan kalau di medsos gitu kan, di Facebook atau di Twitter atau di Instagram itu, Anda selalu memberikan komentar terhadap postingan orang atau di WA gitu, di status WA orang memberikan komentar. Nah ini kita minta Anda juga berkomentar terhadap pendapat dari para ahli. Nah, coba kita akan share di sini ya. Kemarin beberapa teman yang sudah semua sudah berpendapat atau berkomentar tentang pendapat para ahli tersebut. Nah, nanti sudah bisa kita bacakan di sini. Nah, untuk bacanya saya akan mengundi ya. Mana setuju ya, diundi siapa yang mau baca, nanti silakan baca, tidak usah semua. Jadi kita urut saja, pertama baca dari pendapat nomor 1 sampai 3, kemudian keputusan 3 saja. Jadi nanti akan ada kurang lebih 5 orang yang membaca hasilnya. Ya, setuju ya. Saya fokus sebentar.